Soal lupa, Intan ingat kan? Ya, ingat dong. Kita bahas apa hari ini? Bahas tentang demensia. Ya. Nah, itu dia. Tapi kan takut banget nih Dokter Vito dan juga Dokter Amalia. Kan sering banget ya kita tuh ada lah ya namanya dalam hidup yang namanya lupa-lupa. Tapi nggak semua lupa itu demensia kan ya, Dok? Iya, benar. Jadi nggak semua lupa itu demensia ya. Jadi demensia itu adalah lupa yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Gitu. Jadi kalau misalkan lupa yang misalnya gini, lupa tanggal ya tadi nih, lupa hari ini, hari ini tanggal berapa ya, kan sering tuh kayak gitu, atau lupa nama orang. Nah itu bisa dihitung demensia atau enggak supaya mereka nggak khawatir nih, maksudnya gitu. Ya, jadi kalau misalnya lupa-lupa hal yang ringan gitu ya, terus misalnya kita dikasih pancingan gitu, oh ini kan misalnya hari apa, oh yang kemarin misalnya nih hari Minggu, sekarang hari apa, hari Senin, oh iya ingat, gitu berarti itu bukan demensia gitu. Yang jelas kalau demensia itu akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi misalnya nih ya, demensia itu tanda-tandanya seperti ngulang-ngulang pertanyaan yang baru-baru terjadi itu udah nggak ingat lagi. Kayak gitu. Jadi barusan ngomong tapi udah bener-bener lupa. nggak ingat lagi, lupa. Iya, jadi tapi tanya sampai lagi. lupa sama sekitar nggak, misalnya kayak pasangan kah atau siapa? Jadi kalau masih awal, tahap awal itu justru yang hilang atau yang terganggu adalah ingatan yang istilahnya recent memory yang baru aja terjadi. Namun seiring dengan waktu itu justru memori-memori yang hilang yang lama seperti teman gitu ya, keluarga itu bisa mulai lupa. Itu berarti tahapnya udah lebih lanjut lagi. Jadi ingatan lama malah biasanya masih ingat, yang Masih baru ingat. yang lupa gitu. Itu kalau yang nggak normal itu ya. Iya. Oke, tapi untung saya ingat sekarang. Kita punya fakta mitos. Lihat dulu yang berikut ini. Stres terjadi saat tubuh harus merespons situasi yang dapat menimbulkan bahaya. Gejalanya meliputi jantung yang berdebar atau berdetak lebih cepat, berkeringat dan otot yang tegang. Namun ada yang mengatakan jika terlalu banyak yang difikirkan dan memicu stres dikaitkan dengan demensia. Ini fakta atau mitos? Ya, fakta atau mitos, Dok? Oke, demensia terjadi karena terlalu banyak dipikirkan. Fakta. Oh, fakta. Ya. Oh. Jadi pada awalnya misalnya terlalu banyak yang dipikirkan itu mungkin kayak overthinking gitu ya, stres gitu. Nah pada awalnya mungkin hanya mengganggu atau istilahnya adalah gangguan atensi atau gangguan pemusatan perhatian. Tapi nanti lama kelamaan apabila tidak dikendalikan dan menjadi stres, apalagi depresi yang berlangsung selama bertahun-tahun, itu bisa meningkatkan resiko kita terkena demensia. Jadi kalau kita sering overthinking itu bisa memicu, Dok. Jadi harus kayak, maksudnya bisa sampai akhirnya demensia itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Iya, kalau nggak dikendalikan ya, bukan terus kita overthinking gitu sebulan 2 bulan terus besoknya demensia, ya nggak gitu juga. Jadi ada prosesnya, biasanya nanti kalau nggak dikendalikan bisa tadi yang saya bilang bisa stres, depresi dan akhirnya demensia. Nah, mudah-mudahan sekarang ini bisa mengobati supaya nggak terlalu banyak kepikiran mengenai demensia. Ini dia fakta mitos yang kedua. Silakan. Demensia atau yang lebih dikenal dengan penyakit pikun kerap dianggap remeh karena mayoritas hanya diidap oleh mereka yang berusia di atas 65 tahun. Namun tren pengidap penyakit demensia kian menanjak di Indonesia. Ada yang menyatakan jika demensia merupakan penyakit keturunan. Ini fakta atau mitos ya? Mitos. Oh, mitos, Dok. Ya, jadi sebagian besar demensia itu tidak berkaitan dengan faktor keturunan. Gitu. Jadi demensia lebih dipengaruhi oleh gaya hidup kita. Gaya hidup? Iya, gaya hidup kita Yang seperti seperti apa pola tuh? makan, pola tidur, olahraga, dan juga tadi pengendalian stres. Nah, jadi kan orang bilang katanya gini, kalau misalkan orang banyak nganggurnya katanya jadi cepet pikun. Makanya mereka lagi pada main teka-teki itu, biar cepet mikir terus. Nah, tapi kalau kebanyakan mikir juga jadi demensia. Nah, keseimbangannya gimana nih? Nah, itu tadi, jadi kita harus istilahnya ada relaksasi juga gitu. Jangan terlalu, kalau tadi kan seperti yang jadi kurang tidur, kalau kurang tidur jadi gangguan pemusatan perhatian, gangguan fokus. Nah, itu yang bisa bikin resiko menjadi meningkat. Oh gitu, jadi ya udah masalah sehari dulu ya. Kalau waktu istirahat ya istirahat, nanti besok kita pikirkan atau kita kerjakan lagi berikutnya gitu. Oke, nah tuh Dok, tadi kan Dokter Vito bilang harus ada tetap yang dikerjakan sebenarnya bagi kita supaya melatih otak untuk terus berpikir dan juga berkonsentrasi. Ini ada nggak sih, Dok, gerakan-gerakan atau permainan apa nih yang bisa dilakukan mungkin di rumah untuk melatih konsentrasi kita? Gimana ini, Dok? Kalau yang sudah ada penelitiannya itu sebenarnya senam poco-poco itu bisa mencegah demensia. Karena gerakannya? Karena gerakannya dia menstimulasi kedua belah otak ya,
otak kanan dan otak kiri seperti itu. Tapi juga ada gerakan-gerakan simpel yang bisa dilakukan untuk memperbaiki atau tetap menjaga supaya kita tidak demensia. Oke, gimana tuh dok gerakan? Langsung nih. Boleh langsung Ini nggak praktekin? pakai musik ya? Gimana dok gerakannya? Oke, yang pertama seperti ini. Gitu, Oke, bisa dilakukan ya. Jadi berbeda ya, kita kan melakukan yang tangan kanan dan Ganti-ganti tangan tangan kiri, ya? ganti-ganti tangan. Oh. Ini sebanyak 10 gerakan atau sebisanya. 10 Jadi- gerakan? Jadi nggak 10 boleh kali kebalik, maksud. sama harus ingat, ini udah berapa kali nih? Harus sinkron Ya ya. kan? Nah, coba Oke. ingat nggak di rumah berapa kali? Gitu. Aku udah nggak inget tadi sejak awal. Nggak Soalnya ngitung awal soalnya. nggak ngitung. Nggak soalnya. ngitung. Jangan Lalu yang kedua, bikin-bikin. gerakan seperti ini. Oh gitu, di Oh. gerakan ini ya. Ya. Mungkin seperti orang menari. Ini yang kedua ya dok ya. Ini Iya. supaya kita konsentrasi, Iya, mana yang harus terbuka dan mana iya, yang tertutup mana ya. harus nutup. Jadi harus sinkron ya, nggak Oke. boleh. Terus kiri dulu, kanan dulu, misalnya gitu ya. Ya. Ingat kali ya, gitu. Yang ketiga apa dok? Yang ketiga begini. Oh, ini agak susah nih kayaknya. Ini apa, Dok? Coba, Oh. bisa nggak? Coba pemirsa di rumah boleh diikuti. Susah ya. Kalau nggak bisa berarti Harus gimana? konsentrasi. Ini semuanya 10 kali dok. 10 kali. 10 kali kanan, 10 kali kiri yes. gitu. Oh, 10 kali kanan, 10 kali kiri. Terus berapa set? Diulangi itu, lagi? sebanyak mungkin nggak masalah. Oh. Gitu ya, tapi itu juga tergantung kalau masih bisanya 5 kali ya 5 kali, nanti meningkat lagi gitu ya. Lalu yang keempat, Keempat ada lagi? Ada Oh, kira cuma dong. 3. Ternyata ada lagi. Gimana dok? Tapi nanti aja dong. Mungkin kita Oke. bakalan praktekin ya. Oke. Nanti kita lihat dokter Vita. Dokter Vita kan udah penasaran banget. Iya, aku pengen tahu karena kita selanjutnya juga selain melatih gerakan senam tadi, juga ada pembahasan mengenai Alzheimer. Tahu kan banyak orang yang mungkin Alzheimer itu sampai mereka ikat pinggang aja lupa. Kadang-kadang pakai celana pun mereka lupa bagaimana caranya. Dan itu sangat berat sekali. Apakah demensia ini terkait dengan Alzheimer? Kita akan bahas dalam segmen selanjutnya, tetap di Hidup Sehat.